Perkenalkan, nama saya Sukarapa. Perkenalkan, nama saya Disni. Perkenalkan, nama saya Marcella Mariana Rama. Perkenalkan, nama saya Martina Biri. Pengertian teori Gestalt. Yang pertama, teori pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kognitif seseorang dalam memecahkan masalah. Yang kedua, belajar sebagai proses stimulus dan respon atau manusia bersifat mekanistik. Pencetus teori Gestalt. Pencetus teori Gestalt adalah Max Wertheimer, Wolfgang Schäuble, dan Kurt Kohlka. Ketiganya adalah sarjana dari Universitas Berlin dan dikenal sebagai kelompok Berlin. Max Wertheimer, pencetus teori Gestalt yang memulai eksperimen tentang pengamatan dan penyelesaian masalah. Kurt Kohlka memperkuat teori Gestalt dengan merumuskan hukum-hukum pengamatan. Ketiga, Wolfgang Schäuble meneliti tentang insight pada simpanse. Prinsip teori Gestalt. Prinsip pembelajaran berdasarkan teori Gestalt. Gestalt meliputi 1. Pembelajaran secara menyeluruh, mempolarisasikan pembelajaran antara pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Yang ketiga, siswa sebagai organisme utuh. Yang keempat, menggalikan aktivitas. Yang kelima, belajar merupakan reorganisasi pengalaman. Yang keenam, pembelajaran dengan wawasan. 7, sukses dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemauan, harapan, dan keinginan seseorang anak. Dalam forum Krisnawati 2015. Kemudian hukum kedekatan proximity. Orang cenderung menganggap objek yang berdekatan sebagai bagian dari suatu hukum. Kedua, hukum kebersamaan. Orang cenderung menganggap hal yang serupa sebagai bagian dari suatu hukum. Ketiga, hukum tertentu. Orang cenderung menganggap sekumpulan elemen individu sebagai suatu elemen tunggal yang sudah dikenal. Yang keempat, hukum kontinuitas. Seorang cenderung berasumsi pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Terus yang kelima, hukum pragmatis. Orang cenderung memahami gambar yang rumit dalam bentuk yang sederhana mungkin. Yang pertama, kekuatan teori Gestalt. Anak mampu menyelesaikan masalah yang ada, belajar lebih bermakna karena siswa menemukan pemahamannya sendiri, anak menjadi lebih aktif. Kedua, kelemahan teori Gestalt. Proses pembelajaran suatu pemahaman tidak dapat dijadikan dasar untuk seluruh materi pembelajaran karena ada beberapa fakta atau prinsip. Namun pembelajaran dengan pemahaman sangat penting dalam materi tertentu dan pemahaman dapat kita peroleh jika kita mampu menyelesaikan suatu masalah. Oke, berikut ada kesimpulan teori pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kognitif seseorang dalam memecahkan masalah. Teori Gestalt telah memberikan kontribusi pada banyak bidang dan memberikan banyak informasi tentang pemikiran modern mengenai di sekitar kita. Teori ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem yang kompleks, tidak hanya sebagai kumpulan bagian, tetapi juga sebagai kumpulan bagian yang berinteraksi bersama dan dianggap sebagai keseluruhan.